Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat semua. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua fid dunya wal akhirah. Dan juga marilah kita berdoa apabila ada teman-teman kita, orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Dan juga mari kita selalu berdoa agar virus COVID pandemi 19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Baik, sekarang kita masuk pada bab 2. Ingat, tidak ada tugas pada minggu ini. Tidak ada tugas. Tak ada tugas. Lek cari wong Madura, gak ada tugas. Kalau kalian masih nanya ada tugas apa enggak, berarti kalian tidak melihat video pembelajaran saya. Itu saja. Silakan dibuka bab 2 halaman 18. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di sini di bawah A persepsi. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pembukaan undang-undang merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Jadi di sini Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Intinya itu. Di sini makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan undang-undang memiliki arti yang penting bagi bangsa Indonesia. Pembukaan undang-undang itu terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang masing-masing memiliki spesifikasi sendiri-sendiri. Artinya memiliki makna sendiri-sendiri bila ditinjau dari segi nilainya. Antara alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat memuat pernyataan yang tidak memiliki hubungan dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang 1945. Selain mempunyai makna yang sangat dalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga mengandung pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut mengandung penjelasan yang menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di sini mari kita lihat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang. Kok tiap hari pokok pikiran, Pak? Ya, kebetulan memang begitu materinya. Mau nangis ke siapa kamu? Baik, makna yang terkandung dalam alinea pembukaan undang-undang. Silakan dibuka LKS-nya halaman 19. Materinya ini dicatat. Alinea pertama menjelaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Artinya apa? Maknanya apa? Di sini keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajahan. Juga pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Artinya apa? Bentuk perlawanan terhadap bangsa lain dari bangsa Indonesia. Intinya begitu. Alinea kedua, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Artinya apa? Kita masih berada di depan pintu gerbang kemerdekaan yang sesungguhnya. Benar, kita sudah merdeka dari penjajahan, tapi kita belum merdeka sesungguhnya. Kenapa? Di sini juga dijelaskan kita masih berada di pintu gerbang. Kita belum membuka gerbang kemerdekaan yang sesungguhnya. Bisa kita lihat banyak rakyat Indonesia yang sengsara.
kehidupannya masih belum layak dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa membuka pintu yang karatan ini? Dengan cara ikro. Ikro, apa ikro? Sinau. Sinau, belajar. Belajar. Kalau belajar nanti kalian akan dapat ilmu. Dengan ilmu itu kalian bisa membuka pintu yang berkaratan itu dengan cara kalian masing-masing, agar bisa mencapai yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Misalnya ada yang jadi pengusaha sehingga merekrut karyawan dari daerah-daerah kalian sendiri, anak-anak jalanan dan lain sebagainya. Itu salah satu cara agar bisa membuka pintu itu, tapi dengan cara ikro dulu. Ikro, sinau, sinau. Ayat yang pertama keluar tuh ikro, bacalah. Kita semua disuruh membaca. Kita harus belajar agar kita tidak merasakan pahitnya kebodohan. Goblok kata orang sing anu iku, sing stres, gak tahu apa-apa. Makna apa yang terkandung dalam alinea kedua? Yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajahan. Ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya apa? Setelah kita berjuang melawan penjajah, kita berusaha, kita gigih. Di sini Tuhan memainkan perannya. Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita, dan juga berkat dari dorongan para leluhur kita, para leluhur yang berjuang. Begitu. Di sini dijelaskan kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Oh maaf, yang ketiga, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi di sini adanya campur tangan Tuhan. Begitu. Dan keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan dunia maupun akhirat, serta pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan, penyampaian bahwa kita sudah merdeka. Dijelaskan di sini dengan ini kemerdekaannya. Alinea keempat, ini panjang, bisa kalian baca sendiri. Dimana makna dari alinea keempat di sini dijelaskan adanya fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia itu tercantum atau termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu undang-undang dasar, juga susunan bentuk negara Republik Indonesia serta sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi, dan dasar negara yaitu Pancasila. Itu makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Banyak versi, jadi kalian jangan hanya fokus pada yang ada di LKS. Kalian juga bisa cari di buku lain maupun di internet mengenai apa sih makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Seperti itu bisa difahami. Ingat, ini materinya dirangkum, kemudian kalian foto dan dikumpulkan di pengumpulan tugas itu sebagai absen kalian. Ingat, tidak ada tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.